ini kan Aji sering bikin acara semacam gathering 2 tak. Iya. Ini untuk tahun ini apakah bakal ada nggak? Tahun ini 2 tak menolak punah bakalan. Awalnya Raja Lingkar janji itu ini saya ketemu bak truk di belakang, isi tulisan Raja Lingkar janji. Gitu. Nah waktu itu. Jadi alirannya tuh indie aja. Ya kalau dulu sih kita ngomongnya tuh alirannya tuh buat aliran sendiri namanya Cibikor gitu. Cibikor gitu. Kemudian itu kenapa memilih nama Handmade? Nama Handmade itu sebenarnya Handmade ini nggak ada artinya sih gitu. Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bincang-bincang santuy. Jadi di samping gue udah ada Ajin Jenaka atau bisa dipanggil Ji Tolet nih. Ya. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Tombol lonceng boleh dirusak, tapi ya hati kan jangan gitu. Ya jangan. Noper nanti. Oke, jadi mungkin bisa perkenalan dulu lah Ji. Kalau nggak kenal maka barangkali maka tak sayang ya. Kalau nggak sayang maka tak BO. Yeah, boy. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santuy aja kali ini ya. Oke Ji, bisa perkenalan dulu nih. Oh, nama saya Jin Jenaka. Saya dari Bali. Dari Bali ya? Ya, dari Bali nih. Udah lama tinggal di Bali. Lama. Apal terusannya? Ya, apa? Nggak. Ya, apa men? Pekerjaan apa nih? Ya, pekerjaan serabutan lah. Banyak ini. Banyak cabang gitu ya? Cabang. kayak akar serabut ya. Jadi kesibukan kesehariannya ngapain nih? Kesibukan seharian ya pertama yang ngurusin clothing, handmade. Clothing, habis itu ngurusin komunitas juga beberapa komunitas kayak Duata, ada reptil, terus sekarang ada komunitas tanaman juga bareng-bareng, terus ini sekarang mulai main koi lagi. Main koi lagi? Ya. Jadi banyak banget hobinya ya? Ya, banyak banget hobi yang menjadi pekerjaan. Asik. Seperti kata Ji Tolet kemarin, itu tidak ada pekerjaan yang lebih menyenangkan selain hobi yang dibayar. Ya. Jadi hobi yang sekarang lagi paling digemari banget, hobi yang mana nih? Kalau digemari banget semua sih masih, cuma gantian-gantian nih modelnya. Sekarang lagi BMX nih, lagi fokus bangun BMX, terus ikut kontes-kontes ngenain BMX old school, BMX vintage. Habis itu nih sekarang buat acara tanaman yang kedua juga dibantu sama teman-teman Popland dan teman-teman komunitas tanaman. Apa lagi ya? Koi sekarang mulai serius di koi nih karena lagi senang aja sih, lagi pengen senang kebun, akhirnya nyambung koi, kebun, pengen buat ya kayak tempat ngopi lah di sini. Tempat healing ya? Healing pribadi. Ya. Kalau main tanaman itu pasti rembetannya main ikan juga. Ya. Itu main burung nggak? Main burung sudah dulu main burung. Burung apa nih? Biasalah. Kalau main burung pengen sampai habis ini main burung pelan-pelan biar fokus dulu satu-satu, benerin satu-satu baru nanti main burung lagi. Ya kayak burung-burung inilah burung hias lah gitu. Burung hias ya. Oke, kita sedikit bahas nih karena aku kan vlogger otomotif. Ya. Jadi kita udah tahu. bahas dulu tentang otomotif dulu lah. Ya, sebisanya. Kita nak santai-santai kan. Santai kan ya. Jadi sendiri itu main motor juga kan ya? Main motor. Ini koleksi motor di rumah mulai dari motor genre atau jenis apa aja nih ada? Kalau ngomongin motor di rumah, Duata ada, Harley juga ada. Habis itu seneng juga Matic juga seneng. Oh jadi main Matic juga? Ya tapi istri yang pakai, cuma gini motor baru dari dealer, ganti ban, ganti sok. Habis itu di clear ulang motornya, artinya kan udah kelihatan lah beda dia artinya. Upgrade lah dikit dari keluaran dealer. Udah itu. Jadi lebih di glowingkan lagi ya? Ya di glowingkan salon lah. Salon lagi. Kemudian ngomongin soal 2 tak. Ini kan Aja sering bikin acara semacam gathering 2 tak. Iya. Ini untuk tahun ini apakah bakal ada nggak?
tahun ini Dua Tak Menolak Punah bakalan ada. Mungkin bocorannya itu di bulan Mei ya. Bocorannya di bulan ya. Mei. Jadi rencananya kita ini buat acara Go Green and Camp. Go Green. Jadi tema atau konsepnya Go Green and Clean. Ya, jadi kita di sana ada bekerja sama bersama BUMDes Pancasari. Nanti mereka yang ngelola sebagian dari tiket masuk itu untuk Go Green, dalam artian mungkin beli bibit nila, karena di sana kan setiap hari orang mancing. Habis itu ada nelayan, kelompok nelayan juga. Habis itu pembagian bibit, mungkin bibit bunga, mungkin bibit stroberi, mungkin bibit sayur dan lain sebagainya. Itu kan BUMDes yang punya tahu, dia yang tahu apa yang dibutuhkan oleh warga setempat. Kalau kita ke sana fokus, kita buat acara, kita ngundang teman-teman. Habis itu rencananya sih nanti ada meet and greet-nya. Ada meet and greet juga. Dengan konsep gitu dah. Setiap orang yang bergabung di meet and greet ini dia itu ikut berpartisipasi dalam acara Go Green ini. Habis itu semua bakalan mendapatkan penghargaan dari panitia. Tapi kalau misalnya ada teman-teman bengkel, mungkin Wah sendiri, Wah buat trofi nih dari Wah Channel. Modelnya Wah pilih the best RI King gitu. Jadi Wah milih, RI King mana yang menurut Wah nih yang disukai. Itu yang Wah, ini buat ini. Jadi nggak ada sistem juri di sini gitu. Kalau nanti ada sistem juri, nanti ada merasa tidak adil dan lain sebagainya. Kita di sini lebih ke ini loh motor saya gitu aja. Ini loh saya buatnya selera nih, lebih ke selera gitu. Jadi selain acara Dua Tak juga itu kayaknya ada acara semacam Astrea. Ya. Honda Series. Ya. Jadi kemarin itu ada istilahnya komunitas Astrea Bali itu menghubungi saya, minta support sama saya. Awalnya minta support apa? Ya kan pasti kalau support itu dana lah begini. Akhirnya saya tawarin, mau nggak buat di Buyan? Kalau misalnya mau dibuat di Buyan, saya bisa support tempat dan izin. Tempat dan izin tuh nggak perlu mereka bayar. Karena rencananya ini Buyan ini bakalan menjadi tempat acara-acara komunitas. Acara komunitas dengan motor ya? Motor dengan modelnya komunitas siapa aja bisa buat acara di sana. Nanti di sana tuh pembagiannya tuh sharing profit aja. Kalau untuk keamanan dan tempat tidak perlu lagi sewa. Apalagi ini dengan view danau yang sekian, saya rasa biar artinya impactnya langsung acara itu ke BUMDes, ke masyarakat setempat, mungkin STT yang jadi panitia kan diajak STT-nya dalam dan pecalang dan lain sebagainya, ya mereka langsung mendapatkan effortnya untuk dari sebuah acara itu. Dapat disimpulkan itu semua pihak bersinergi di sana. Ya benar semua pihak dari baik yang punya acara, baik yang nge-branding, baik BUMDes, baik masyarakatnya, itu semua kita ada dalam satu mata rantai nih, semua kita ini gitu. Kita sing idam ragat gaya berdiri. Sing idam. Apalagi di Bali. Ya idang bensin pedidi demo rago harga bensin mundur. Urang ngai pedidi sih bisa. Saya ketali Pak, bensin beli rago. Tak beli. Ngai sih bisa. Ya, meskipun bisa dibuat sama kayak misalnya rokok sekarang kan lagi naik nih. Iya. Itu kan banyak juga yang ngelinting tuh. Iya. Tapi rasa mager mengalahkan semuanya aja. Iya. Benar. Jadi buat kalian yang mungkin pecinta Dua Tak atau Astrea atau keduanya, kalian bisa langsung merapat nanti di acara Astrea dan Dua Tak Menolak Punah aja. Tapi Astrea itu di bulan ini tanggal 23. Kalau Dua Tak Menolak Punah itu kita belum tentu bisa tentuin tanggal, tapi yang jelas di bulan Mei. Di bulan Mei. Semoga kalian nontonnya ini nggak lewat tanggal 23 ini ya. Jadi Mani harus besar ya. Mani tagat aja. Besok harus tayang nih langsung baru. Oke, jadi itu tadi ngomongin soal motor. Ya. Ini sekarang kita beralih. Aji juga punya band juga. Ya, ada band. Namanya Raja Wali Ingkar Janji. Raja Wali Ingkar Janji. Itu kenapa band bisa diambil nama Raja Wali Ingkar Janji? Awalnya Raja Wali Ingkar Janji itu ini saya ketemu bak truk di belakang, isi tulisan Raja Wali Ingkar Janji gitu. Nah waktu itu saya sempat skripsi kan, kuliah di Malang. Nah itu judulnya tuh Raja Wali Ingkar Janji. Itu langsung dicoret sama dosennya, langsung mau dipecat. Biasanya kan perekonomian begini-begini, kita nggak Raja Wali Ingkar Janji. Jadi emang tercetus
campahnya di sana ya. Kita kalau ngomongin campah ya kita cuma campah kelihatan gitu aja. Tapi kalau secara aslinya nggak mungkin ada band yang sombong tuh bisa bakalan dia naik, bisa bakalan orang itu respect sama dia. Kalau memang kalau dia campah beneran kan nggak mungkin. Jadi attitude tetap paling utama. Tapi kalau terlihatnya campah, kita sudah punya image yang campah, sama aja kayak Petro, bangsat Ci, dia bilang gitu, orang nggak marah. Tapi kalau saya bilang gitu ke orang, mungkin aja orang marah. Tersinggung ya. Ya seperti itulah. Jadi campah itu bisa dikatakan sebagai jargon aja. Jargon aja. Ini ngomong-ngomong, konser di Bali ini udah mulai aktif nggak? Ya kebetulan saya istilahnya founder juga di Picapes. Tahun ini minta doa juga buat teman-teman biar Picapes itu bisa terwujudkan, wah. Artinya sebelumnya itu kita sudah 2 tahun ini gitu. Jadi biar bisa kita membangkitkan ya, UMKM nih, ada dagang baju itu tukang sablon jalan, tukang jarit jalan, ada band jalan, kru jalan, konsumsi jalan, panggung, semualah kita bersatulah nih di Picapes ini, karena Picapes ini adalah salah satu acara komunitas terbesar di Bali. Ya. Jadi rumus-rumus Picapes ini yang ada win-win solutionnya ini terhadap umumnya ini saya aplikasiin di Duata, aplikasiin di dunia reptil, di dunia tanaman, dunia BMX, dunia motor besar dan lain-lain kayak gitu. Jadi di balik acara-acara yang Ji sering buat atau acara-acara besar itu pasti ada rantai perekonomian. Pasti di samping ada rantai perekonomiannya juga kita membangkitkan sumber daya yang contohnya kayak wah nih bisa YouTube nih jadinya wah. Artinya ada konten, naik kontennya lagi, wah memperkenalkan konten itu ke subscriber. Jadi kita di Bali ini biar nggak orang fokus sama pariwisata aja. Secara kenyataan YouTuber ada yang bagus, secara kenyataan pembalap ada yang bagus, modifikator, bengkel, habis itu dan lain-lain, anak bandnya juga kita angkat semua nih, biar Bali menjadi dirinya sendiri dia. Jadi biar potensi yang ada di Bali makin lebih maksimal lagi. Ya, jadi gimana kalau cita-citanya RIJ, gimana caranya itu orang ngomongin kleng tuh di Jakarta gitu. Kleng lo gitu loh. Oke. Jadi biar go internasional. Walaupun sekarang bisa dibilang orang Timor begini, tapi kenyataan kata Puki itu sampai lo di Jakarta. Sampai Jakarta. Di Jakarta itu bukan Puki apa. Jadi orang tuh berpikir Puki dari mana? Dari Timor ya, di sana mereka yang ininya. Kayak gitu loh, semakin tertarik kayak orang melek itu apa sih beli? Ada teman-teman Jakarta melek itu adalah apa? Menjelasin melek Bali jadi itu. Kewah jelasin melek gitu. Kesurupan sing masih apa? Indigo mungkin. Jadi apa ya? Yang lu bingung po Ji. Rokok aja. Rokok aja. Tapi raga salut ya wah. Artinya channelnya wah naik, wah ngangkat motor, sekarang mulai lagi ngobrolin serius. Kan ini bisa gubernur aja wah podcast. Soekarno aja. Gimana nih Pak, nak racing Pak? Kasih arak lu Pak. Kasih kopi dulu Pak. Ya siapa tahu kan kita, artinya Bali itu potensinya harus terus digali. Wah juga sebagai channel juga biar nggak ngomongin motor aja sama ini, memang awalnya motor tapi kan orang motor ini siapa, apa backgroundnya, apa pekerjaannya, feedbacknya ke orang-orang apa, itu digali terus jadi orang tuh semakin tahu di sana. Mungkin bisa dikatakan itu sih fungsi media seperti YouTube dan lain-lain untuk mengangkat berita yang mungkin orang lain belum tentu tahu gitu. Benar itu, jadi bisa lewat sekarang kemana ada tempat spot bagus, promosiin ketika tempat itu rame, mungkin desa dapat parkir, kita mulai dari kecil aja dulu. Kecil dulu aja. Dapat parkir, mulai mereka, kok rame hari Minggu buka warung, mulai rame warung dan lain sebagainya. Oke, itu tadi kita bahas soal musik. Jadi alirannya tuh indie aja. Ya kalau dulu sih kita ngomongnya tuh alirannya tuh buat aliran sendiri namanya Cibikor gitu. Cibikor gitu. Tapi lama-lama kok kita pengen bawain dangdut, kita bawain, kita pengen punk, kita bawain, reggae, ska, sekarang mulai dah pakai DJ set itu. Ada DJ set ya, juga. Kita ngikutin zaman aja dah. Jadi itu awal terbentuknya dari tahun kapan?
RIJ kalau nggak salah terbentuknya 2009 ya. 2009 ya. 2009 2008 antara itu, udah lupa ya. Masih kebut-kebutnya zaman hardcore, easycore, metalcore dan lain-lain ya. Jadi RIJ membuat aliran sendiri, itu namanya Chibicore. Karena pas manggung itu penampilannya biasanya selalu unik, selalu tampil beda. Kita kadang-kadang pakai kostum, yang naik itu waktu saya di Picapes tuh digayot diangkat, tapi saya pakai kayak ogoh-ogoh, pakai topol rango. Pakai ogoh-ogoh. Itu yang gitu langsung, tapi sudah panas dingin langsung. Panas dingin. Kayak nantang lemone gitu. Zah gitu. Kan ada pas kebetulan ada orang sakti di sana kan, ditiup dikit langsung besok saya panas dingin. Jadi untung nggak sampai diare juga. Tapi untuk bulan-bulan ini ada manggung nggak dekat-dekat ini? Bulan-bulan ini manggungnya di Guang Festival. Salah satu di Gianyar, Desa Guang tuh ngadain festival ya. Oh, ada festival. Kalau nggak salah tanggal 28 kalau nggak salah. 28 ini. Bulan ini ya? Ya, kalau nggak salah, saya lupa. Itu biar ada resep tersendiri nggak, Ji? Biar misalnya aja kan punya grup band, punya komunitas atau yang lain-lain. Itu biar tetap solid, biar nggak pecah, ada kata-kata atau wejangan nggak buat anak muda nih? Ya, yang pertama itu dari band saya, pekerjaan saya semua itu saya nggak pernah ngerjain itu sendiri. Oh, gitu. Ketika kamu punya keinginan membagi pusingmu, membagi bebanmu, kamu harus berkomitmen membagi hasilmu. Siap. Jadi biar nggak beban aja yang dibagi ya. Beban kan bang timpal. Hasil sing artinya gimana kita ngomonginnya, entah mau main persenan atau istilahnya kita bagi hasil dan lain sebagainya. Artinya apa arti komunitas tanpa uang kertas? Siap. Karena masalah yang paling pelik itu adalah masalah uang. Ya, biasanya sih gitu. Kalau uang itu nggak bisa merubah seseorang, tapi kita tahu karakter seseorang itu dengan berurusan uang. Nice. Jadi seperti itu tipsnya mungkin ya. Itu tips ringan dari Ajin Jenaka. Sekarang kita lanjut nih mulai ke bidang karir nih. Dari dulu ya memang punya clothingan handmade. Dari tahun 2011. 2011. Ya, tapi sebelumnya sudah sama Furious, sama Dynamite, sama Slash Rock itu dari tahun 2006 ya. 2006-2007 itu mereka. Artinya saya pulang dari Malang, dulu kuliah di Malang, sampai sini bergaul sama mereka. Ada yang beli desain awalnya, saya ngejual desain awalnya. Oh, jual desain. Cari-cari order baju, cari-cari order kaos-kaos kelas tuh. Ya. Jadi berawal dari konveksi ya? Konveksi awal. Kemudian itu kenapa memilih nama handmade? Nama handmade itu Putra Dynamite sih yang ngasih nama itu awalnya handmade gitu. Apa artinya Ji gitu? Sebenarnya handmade ini enggak ada artinya sih gitu. Kalau made hand mungkin ada artinya, mungkin tapi kalau handmade tuh saya sih mengartikan sendiri. Handmade tuh lemah gudep artinya. Lemah sih bisa ngoyong. Kok nado ke gawe pokoknya bin wata, bin keladi. Bien koi. Jadi bingung follower. Multitasking atau multifungsi ya? Jadi seperti itu. Itu awalnya apakah pernah merasa gagal atau merasa kurang gitu? Pastilah kalau di handmade itu saya udah jatuh bangun sama di handmade, juga ngerasain gagal, ngerasain rugi, gimana nyetak desain itu nggak laku. Habis itu ketika desain yang kita anggap kurang itu justru itu yang laku. Belum lagi kita kerjasama sama orang, ada yang nggak dibayar dan lain sebagainya, tuh biasa seperti itu. Ya nggak ada pilihan lain selain harus dilewati. Harus ya. Karena yang namanya bisnis itu kan nggak mungkin kita untung terus. Kalau ya namanya bisnis dan berhubungan dengan apa yang diposting di sosmed, nggak ada perusahaan memosting kerugiannya berapa dan bermasalah sama siapa aja atau pernah ada begini ada kan, nggak ada. Tetap dia posting produknya, tetap luung kan. Nah. Ini kemudian ada nggak kata-kata untuk orang yang mungkin mulai membangun bisnisnya? Sekarang yang saya benar-benar sadari itu dari dulu tuh handmade itu, dari awal handmade berdiri kita sudah membuat komunitas. Gimana kita tuh menjaga komunitas. Akhirnya ketika kita membangun bisnis komunitas baru, kita masuk dalam komunitas, di sana kita bakalan ngelihat peluang.
habis itu ya kita kembali lagi ke awal tuh gimana caranya kita bekerja sama dengan orang tuh dengan baik. Kita menjaga hubungan baik lah sama orang. Jadi sangat penting interaksi ya. Ya benar, kita jaga hubungan baik sama orang, komitmen juga sama orang. Itu aja sih saya kalau untuk awalnya itu. Sekarang orang lebih banyak kolaborasi. Ya jadi memang zamannya kolaborasi. Anggaplah kita belajar dari brand-brand yang sudah gede, misalnya antara Nike, mungkin sepatu Nike dan brand apa gitu, mereka lo berkolaborasi dia. Kenapa sih kita tuh nggak kolaborasi gitu? Kenapa saling gengsi? Kenapa gitu saling gengsi jadinya? Padahal pada ngalahin nasi. Barangkali buat kalian yang baru memulai bisnis, mulai dari hal kecil, ini karena sekarang kan lagi masa pandemi, ya. Banyak orang yang mungkin bisa dikatakan dirumahkan atau putus pekerjaan. Ini mungkin kreativitasnya udah pada keluar semua. Ya, jadinya memang kita itu cara kuluk pun ya. Bo keselak pasti negor. Buat lah aja ulah pasti ada ide, ada keberanian gitu. Pokoknya gas malu curhat belakangan. Dan mari mau ulahan ya. Dan rajang mau ulahan. Nih ngomongin soal pandemi, bagi Ji sendiri pandemi ini ada dampaknya nggak? Kalau dampaknya saya sebagai pandemi, sebagai bisa bilang ada bisnisnya, pastilah kita ada dampaknya. Kita berpikir tuh ekstra untuk melakukan sesuatu, untuk promosi sesuatu, menjual sesuatu, apa yang orang butuhkan dan lain sebagainya. Karena orang nggak konsumtif seperti dulu lagi gitu. Ya, mereka fanatik sama brand apa pesu di sana beli aja. Nah kalau sekarang kan, kalau saya beli ini dapat apa? Oh ternyata jaket ini anti air, jadi dia fungsi dia dapat, safety dia dapat, sehingga belilah dia. Jadi kita pandemi ini bagi saya nih istilahnya size jump kalau di dunia tanaman, dari daun kecil itu langsung kita daun besar. Jadi pembelajaran yang kita dapat ini sangat besar sekali di saat pandemi ini. Jadi awalnya dia tuh bisa punya skill, bisa masak, tapi dia punya keraguan untuk buka usaha sendiri. Sekarang karena dia diam di rumah, diberhentikan sama hotelnya, mau nggak mau dia masak sendiri dan akhirnya enak masakannya, ya sukses. Mungkin saat hotel rame mungkin nggak mau lagi balik ke hotel ya, dia justru nge-restoran mungkin bisa ya. Sepertinya di saat pandemi ini nggak semua orang dirugikan, itu intinya. Jadi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya juga. Karena pandemi biasanya kalau kita bicara tentang konsumen, itu biasanya konsumen lebih selektif sekali. Dia mau sia-sia ngeluarin uang. Gimana caranya ngeluarin uang 200.000 tapi kerasa dapat 500.000 nih. Ya jadi, itu deh. Seperti itu sih logika gampangnya aja. Logika gampangnya kayak gitu. Biasalah. Jadi semua orang ikut berdampak, tapi ada dampak negatif dan positif juga aja. Pasti ada. Oke, jadi untuk kedepannya apakah bakal ada hobi baru lagi nih? Saya pengen buat aviari. Jadi itu semacam lingkungan hidup yang ada jaringnya ya? Tapi kita rencananya buat di sini lah, tapi rencananya tuh outdoor. Jadi kebetulan di sini tempat itu ada 3 mata airnya. Jadi ya mata air ngalir ke kolam ada ikan lah, sama kehidupan, artinya kehidupan tanaman sungai atau tanaman apalah nanti. Jadi ada ekosistemnya. Ya. Kalau untuk di sini rencananya good plan, good koi, good food. Ya, good karma lah. Good karma, baik. Itu biaya bikin aviari kan nggak sedikit ya? Nah, kalau ngomongin biaya, justru saya bersyukur nih. Masalah biaya tuh semahal-mahalnya biaya itu tetap di sini itu lebih murah jatuhnya ketimbang orang-orang. Karena pertama kita nggak nyet. Kalau orang lain beli filter mungkin sampai ratusan juta ya. Kalau kita ini sudah dari mata air. Mata air langsung. Ya. Terus di bawah tanah ini sudah batu paras nih, jadi kita nggak perlu beli batu lagi dari luar, paling ngambil di sini buat di sini. Terus kayak batu kalinya juga di kali-kali di bawah itu kita rapiin. Habis itu di dalam kolam nih memang banyak ada batu gede-gede. Jadi ada batunya juga. Iya, jadi kita tinggal nata aja. Orang-orang katanya di sini bilang dulu katanya umo batu katanya. Batu. Ya jadinya memang di sawah tuh memang ada batu, dari sana itu kan batu semua tuh, besar batunya. Ya enggak lah terlalu banyak seperti orang-orang yang sampai habis sekian miliar gitu. Kita enggak, paling ongkos kerja aja yang berat ya, pelan-pelan. Ini karena emang sumber daya alamnya sudah mendukung aja. Udara udah mendukung, jadi kita nggak perlu pakai kayak istilahnya pelembab lah apa gitu, udah enggak.
Mungkin kalau udah jadi kita bakal rebak nih. Ya. Boleh nggak? Boleh. Buat acara sini nggak apa-apa. Gas lah. Gas lah. Sambil ngeracunin siapa tahu orang racing pengen koi, siapa tahu orang koi kok gagah orang racing nih, walaupun dia artinya gini, sama kayak saya seneng nih dunia balap nih, tapi saya bukan pembalap. Support saya pembalap, ada dia balapan, nonton saya, ngobrol lah tentang mesin lah apa, artinya kita sharing lah, jalan masih demen, nggak harus orang senang balap itu bisa balap dan punya motor balap dan dia harus balap liar dan begini. Tunggu ya ibu ada tuh, sesuaiin aja sama porsinya masing-masing kan. Jadi kalau kita misalnya hobi, kita nggak harus langsung jadi pelakunya aja. Ya benar. Kita bisa jadi penikmat atau pengamat atau apalah. Ya. Yang penting jangan sigog aja. Jangan sigog ya. Barusan ada terlibas kata balap dan racing nih. Kita kembali lagi nih ke otomotif lagi. Ji sendiri selaku penikmat balap atau racing itu punya motor balap atau apa? Kalau saya tuh nggak punya motor balap, tapi saya support pembalap sama support bengkel. Jokinya ya? Jokinya ya. Karena saya seneng memang artinya balapan tuh sebenarnya balapan tuh adalah dunia ego. Dunia ego. Ya, menurut kenapa? Saya. Jadi gini, ada dalam hati kecil tuh kalau kita balapan tuh pasti kan kita harapannya tuh menang. Harus menang. Ya, sebelum menang nih kan ada pengorbanan nih. Iya. Nah, pengorbanan ini mungkin ragonya udah ngetohin. Pengorbanan dalam artian materi. Ya, materi, waktu dan lain sebagainya. Ada kan kalau orang apalagi katanya sampai nyeting, sampai malam udah nyeting lagi, bongkar mesin lagi, ini kan luar biasa sekali. Kalau udah urusan kalah menang tuh ya udah kita di kompetisi tuh ngomonginnya. Tapi kalau di dunia racing tuh memang rasa senang itu dalam sekali. Tidak dapat dijelaskan. Tidak dapat dijelaskan tuh gitu. Walaupun saya nggak punya motor balap, ketika pembalapnya menang, menang deh. Demen gitu. Senang gitu. Nih meskipun kadang-kadang misalnya balap ini prepare habis berapa duit gitu, dan hasil balapnya pun kalau menang mungkin nggak nutup balik modal, tapi rasa kepuasan dan ada rasa bangga tersendiri. Ya. Kalau balap tuh rugi sudah pasti. Sudah pasti rugi itu. Ya, tapi gimana caranya dalam kerugian ini kita tetap mendapatkan kesenangan. Jadi kita mengikhlaskan dah kerugian itu karena kita sudah mendapatkan kesenangan kan gitu jadi hidup meli demen hidup meli demen itu lah jadinya. Ya kuat-kuatan kan jadi. Nih Aji suka touring juga nggak? Kalau touring suka, tapi karena pandemi sekarang lumayan nggak pernah touring. Kalau dulu sering touring ke Jawa, ya pakai ya senang chopper juga, custom chopper juga punya. Dari Harley? Dari enggak Harley mesinnya SNS tapi replikanya Knucklehead. 2014 zaman orang-orang rame-rame chopper tuh saya udah kontes di custom fest zaman itu. Di custom fest. Jadi mungkin kasta tertinggi di motor custom ya kontesnya. Kebetulan waktu itu mungkin pertama kalinya keduk. Keduk belum seperti sekarang. Pertama kalinya keduk mungkin dia tuh showing motor yang memang benar-benar dia buat tuh sesuai dengan keinginannya dia. Engken kena keduk, ajak kena rago tuh ngetohin di motor. Akhirnya jadilah Purnama Chopper. Ketika mereka Purnama Chopper ini sampai Jogja, orang panitia custom fest tuh ngundang power plant tuh orang Amerika nih istilahnya, orang yang chopper banget nih istilah. Siapa yang buat motor nih? Keduk. Namanya gini. Akhirnya mereka tuh namanya keduk tuh langsung dah mendunia, langsung gini. Jadi itu pas 2014 itu zamannya foto-fotoan berdiri di atas chopper. Ya. Namaste. Jadi untuk saat ini apakah jarang nih touring keluar Bali gitu? Kalau untuk saat ini tuh jarang touring keluar Bali. Udah sekarang senangan di kebun ya. Motor cuma buat panesin, pakai dekat-dekat aja lagi. Tapi pengen, dan memang sedang kita ngejadwalin juga memang untuk sama teman-teman. Ini dari tadi kita kelupaan nih. Ini sekarang umurnya berapa sih? Kalau umur saya sekarang itu 37. 37? Ya. Cita-cita 45 itu udah tinggal di desa. Ngubuh koi kan? Ya mudah-mudahan terwujud. Jadi udah berkeluarga aja? Udah anak 2. Istrinya baru 1. Istri baru 1 deh? Baru. Ada minat nambah? Ada kemungkinan. Jangan nambah. Mungkus.
menikah di umur berapa, Ji? Menikah umur 25. 25? Ya. Tapi punya anak 31, punya anak 30, punya anak. Ya lama saya belum punya anak. Sekitar berapa tahun ya? Sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Itu emang program seperti itu atau gimana, Ji? Enggak, memang belum aja ini ya udah. Artinya kita kan apabila nak Bali sing lah panak itu kan banyak orang baper gini-gini diomongin gini megai kan panak sing lah gitu kayak gitu-gitu. Ya kita berusaha juga akhirnya baru dikasih setelah 5 tahun. Jadi kalau di Bali itu kalau nggak ada penerus keturunan itu biasanya pada gimmick semua. Ya kayak seperti manusia gagal gitu. Padahal enggak juga gitu loh. Jadi kemarin itu saya lihat di postingan Aji itu anniversary itu, Ji, ya. Handmade-nya? Nah, Ajinya sendiri ini sama istrinya. Iya, ya. Oh, anniversary pernikahan? Iya. Lupa saya tanggalnya sebenarnya. Biasanya Facebook yang ingetin. Jadi awal mula menikah tuh karena apa, Ji? Karena emang pengen atau gimana? Awalnya nih ada cewek nih 2 namanya kayak Anom nih di Facebook. Namanya sama? Namanya sama, ya chat. Saya dulu pernah gini loh, pernah jadi jualan-jualan tas cewek itu saya. Oh. Akhirnya kenal sama dia tak suruh jualin, akhirnya pacaran ya udah. Jadi itu jualan beneran atau jualan modus nih? Jualan beneran. Jualan beneran dulu. Ya cari-cari order gitu dulu kan zaman-zaman. Ngechat nyari reseller. Ya nyari reseller, akhirnya kok jangan sana nih. Lehugar. Cukup lah. Masuk kategori. Masuk nih. Akhirnya langsung nikah. Akhirnya ya zaman tuh waktu itu zaman pakai Shogun Racing. Shogun Racing ya. Sona namanya, Shogun Daytona. Sona. Shogun. Koplingnya ngarot nggak? Shogun robot tuh kan pemisi kopling kan? Oh, Shogun SP. Ya Shogun SP ya. Sorry. Shogun SP ya. Memang dari dulu dari SMA memang payas motor aku gitu terus. Ya, Daytona only ya. Ya artinya ban senang gede-gede kayak gitu. Habis itu senang artinya motor payas racing tapi high standar lah kalau secara ragu tahun ban upgrade kaliper, upgrade pelek, upgrade senang jalan gitu. Jadi bukan Tronol itu. Tronol loh. Oh, sing sidek. Ya, ada. Itu kan beda tuh drag lah style itu. Keputusan Ji mengambil keputusan untuk menikah tuh apa nih sebenarnya nih? Karena nih banyak banget yang nanya saya nih, Ji. Dan saya kan sekarang 26 umurnya. Banyak banget yang nanya kapan nikah. Menurut Ji, kematangan diri untuk menikah tuh yang seperti apa nih? Kalau saya waktu itu tuh ya pengen aja sudah kayak gini loh. Kayaknya nggak bisa dah sendiri aja gini, berantakan hidup loh. Walaupun punya uang nggak bisa ngatur dan lain sebagainya. Akhirnya berkomitmen lah untuk menikah gitu. Untuk menikah gitu. Jadi kalau kita nunggu kesiapan untuk nikah tuh kita nggak bakalan pernah siap. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Harus ngelapis mone bong anten nyenan ngoyong di jobo ngekos motor kayak ini nggak bakalan siap. Pokoknya gas. Curhat belakangan. Curhat duluan itu. Jadi ini menikah bukan karena hamil duluan kayak gitu. Enggak karena hamil duluan, makanya saya 5 tahun enggak punya anak. Artinya seorang lelaki itu memang harus dia berani membagi waktunya, membagi rezekinya, membagi pikirannya tuh dengan tujuan tuh ya halal. Boy. Kalau misalnya nikah itu kan jorok yang dihalalkan. Ya. Iya kan? Ya. Dan sedangkan kita sendiri kan juga hasil jorok ya dulunya. Ya, makanya jangan kita bersedih karena kita dibuat 2 orang yang bersenang-senang. Asik. Hey, that's pretty good. Oke boy, jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini ya. Nanti barangkali ada pertanyaan lagi dari kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, ramaikan. Kalau misalnya video ini tembus like 5.000, ya bebas. 5.000 like, kita bakal podcast lagi dengan apa topik yang lebih seru. Pertanyaannya lagi ini. Gas. Ya, semakin deep lagi, semakin mendalam dan keluar di dalam. Ya. Oke, jadi mungkin demikian video bincang santuy bareng Ajin Jenaka kali ini. Jadi saya Jiwa Channel dan ini Ajin Jenaka. Pamit undur diri, see you next video.